Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Muna dari kelas 3B Akuntansi Perpajakan. Definisi laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan. Investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakaian memperoleh informasi. Yang pertama, kemampuan perusahaan memperoleh kas. Yang kedua, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Yang keempat, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap position keuangan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasilan utama, pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas pendapatan, investasi, dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode berikut. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Maksud dari metode langsung yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau aktual dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung informasi yang lebih berguna. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Arus kas investasi. Yang pertama, aktivitas investasi adalah perolehan dari pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang kedua, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Yang ketiga, bahan utama penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif. Arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta memposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Yang kedua, memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas.
Bahan utamanya yaitu liabilitas jangka panjang, komparatif, dan ekuitas komparatif. Yang terakhir, bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga ada dua. Bunga beban dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan atau alternatif. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Yang kedua, pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Sekian dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.